Satu base turret doang kah? Mid mulai ditabrak lagi sepertinya, nggak dikasih kendor. Ya, belum ada Glass Pathway, masih cooldown nampaknya, tapi itu dia shifting dengan adanya satu Unstoppable Force yang di counter dengan area Winter Crown. Dan nampaknya kali ini Fnatic Extraction Klah. terbuka, Klahnya tertinggal dari teman-temannya lebih out of nowhere. Klah masih bisa survive. Tapi ngebuang flicker dan SOD tadi. Satu keberhasilan cukup baik untuk selamat, tapi source yang dibuka terlalu banyak. Tapi ya, by the way, Navi masih bisa bertahan. Tapi emang ini udah mulai habis sih semua spell yang mau coba untuk dimainkan ya. Ada flicker dari Remon, tadi Winter Crown juga dikeluarkan oleh seorang Hani. Jadi Navi MY harus sudah mulai aware dengan apapun yang bisa mereka manfaatkan sebagai escape skills. Dan tim Liquid harus mulai menghitung itu semua. Kapan timing yang tepat untuk mereka bisa memaksa masuk lebih dalam. Karena dengan dua base turret yang udah hilang kayak gini, ya objektif Lord selanjutnya akan jauh lebih mudah buat mereka. Oke. Apalagi dengan ya item-itemnya udah cukup. Tapi aware rumputnya itu loh yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Gue pikir tadi cuman Alea lah ya. Tapi ternyata enggak. Sampai ke jungle-jungle-nya pun lewatnya sembarangan banget. Gold memang dipegang sama tim Liquid, tapi ini bukan gold yang jauh lagi sih kalau udah Iya. masukin menit segini. Ya, udah sol-sol banget dari segi item. Ini masalah decision making ya, dan juga positioning berarti nih untuk hero-hero output damager yang dimiliki oleh Navi MY. Karena mereka berada di posisi tertekan. Ditambah lagi fokus mereka juga harus bisa mengoptimalkan posisi dari Klah yang di game ini menariknya. Klah itu bisa berbeda dengan game yang sebelumnya ya, dapetin space banyak dan pemaksimalannya tuh akhirnya oke banget di tangan tim Liquid. Nah ini susah sih lane jauhnya ya. Gimana cara menjaga dari hadirnya Moskov. Dan tugas dari Rina bakal sangat banyak. Yang jadi masalah siapa yang mau ngecek ke area Bash. Karena tim Liquid mereka selalu bisa memanfaatkan Bashnya dengan baik. Dan satu langkah salah aja Navi MY mungkin bisa selesai di menit-menit ini. Untuk membuka sweeping, mereka akan cari informasi. Dan ngelihat dari posisinya. Klah dia belum ada di posisi yang siap juga. Nah ini nih ngomongin soal Farlane di bagian bawah. Nggak ada base turret kan dari Navi. Ini bakal auto sendiri dari nge-pushnya. Ya, udah mulai dibersihin. Dari tadi presisi SOD-nya masuk menit-menit krusial. On point ya, selalu on point. Dan Oke. Lord sudah mulai harus di-reset setelah melihat adanya Sha dan follow up dari Flicker Tsunami Slam. Tapi damage dari sosok Vovo mengarah tepat ke area dari mid lane Black Tim Liquid Zaishi tumbang. Dan bahkan kali ini Ramichi terancam hilang di tangan sosok Rina. Tapi Klah, One Woman Sandy bakal coba untuk berjibaku. Tapi nampaknya keputusan tersebut berbuah ke arah yang fatal. Karena tim Liquid harus kehilangan dua pemain mereka, misalkan 3 woman saja. Mampukah mereka bertahan karena akhirnya Lord terexpose di tangan Navi MY. Harus ada yang defense nih bagian bawahnya juga. Tapi membagi orang pun nggak masalah karena 3 melawan 5 sekarang. Navi mereka unggul dengan inisiatif yang begitu baik tadi dari Raimundo. Ya, Raimundonya bagus banget sih jujur. Karena targetnya bener-bener langsung ke arah Zaishi ya. Dan ketika Zaishinya hilang, output damage dari tim Liquid akan jauh berkurang. Dan untungnya di bagian belakang ketika ada Moskov yang masuk dengan Spear of Destruction, Navi MY itu nggak meninggalkan damage dealer mereka sendirian. Jadi untuk Haninya juga masih aman, bahkan mereka bisa balikin dengan hadirnya Povius. Dan itu salah satu fungsi utama juga dari Povius di menit-menit seperti ini. Klah harus sabar sih. Karena dari tadi kelihatan ya SOD-nya connect. Terus connect-nya ke arah damage dealer kan. Ya. Ke arah Pasha berarti. Tapi nggak selalu harus maju kok. Maksudnya nggak selalu harus commit juga. Yep. Karena nyatanya kelihatan nggak bagus pas dia tumbang. Pertukarannya pun tadi nggak ada. Even dia tuker, katakanlah ditukar, Pasha-nya juga tumbang. Iya, iya. Menurutku tetap rugi loh. Rugi banget karena yang mereka lepas adalah Lord Evolve ya. Ini Lord Evolve yang sudah dimiliki oleh tim Navi MY. First Lord yang apakah akan memberikan advantage besar karena console play sudah mulai aktifkan. Mereka coba untuk mulai membuka ke area Growth Pathway-nya untuk memberikan denial. Tapi lihat bagaimana Deadly Catch mengarah ke area satu pemain Raimundo hilang. Klahnya bakal coba untuk di follow up lagi. Tapi damage yang dihasilkan pemain-pemain dari tim MY terlalu besar sehingga membuat akhirnya dua pemain tumbang. Double kill dia base-nya. mencoba triple kill menjadi penutup base expose dan clean sweep untuk anak-anak Navi MY di match yang kedua. 2-0 ini dia perwakilan dari Malaysia untuk MWI yang terlihat begitu siap, begitu ready untuk mengalahkan perwakilan dari PH. Wow, ini kelihatan sih memang nggak one sided tapi di game kedua lebih rapi lah dari Navi MY lebih rapi. Iya, nyaris loh, nyaris banget ya untuk
Tim Liquid The Philippines dengan 2 base turret yang sudah berhasil mereka secure, tinggal 1 objektif lagi mungkin yang bisa ngebantu mereka, tapi Navi MY langsung menutup hal itu dengan sangat baik. Mereka belajar dari mistake-mistake yang terjadi di awal, mereka ubah itu semua dan akhirnya mereka udah sadar juga ya targeting seperti apa gitu yang harus mereka prioritaskan dan efeknya mereka dapetin game yang kedua. Melakukan kesalahan di momen-momen genting tadi ya. Walaupun memang sebenarnya mungkin menurut mereka kecil tapi di momen yang krusial banget melepas Lord Evolve. Kalian lagi bersinar-sinarnya ya tadi sebetulnya. Padahal Navi MY, gue hitung berarti tadi 4 kali loh. 4 kali masuk rumput, dilempar ejector tumbang. 4 kali loh. Iya. Tapi bisa, ya kan tiba-tiba gue kaget kok tiba-tiba Navi dapetin mid. Itu kaget pertama gitu kan. Kaget kedua tiba-tiba kelanya masuk ke belakang, yang belakangnya tiba-tiba udah ada Winter. Banyak mistake-mistake Banyak yang kejadian bisa iya bisa diambil. Gak dari Navi doang, maksudnya dari Dua-duanya. Terplex juga. Iya, aku setuju. Mulai dari beberapa timing yang sedikit off ya, entah itu kecepatan atau terlalu lambat juga, itu jadi salah satu faktor karena ya mereka harus bergantung banget sama Moskov dan Kimi. Jadi ketika salah satunya nggak ada, ya akan langsung timbang banget team fight yang dimiliki oleh tim Liquid. Ya. Apalagi Lord Evolve tadi kita lihat kayak mereka kesulitan banget buat defense ya. Aku pikir kayak itu baru 1 kali Lord, tapi ternyata momen 1 kali Lord yang bisa di take off oleh teman-teman Navi berimpact ke kemenangan yang masif banget 2-0 dan ya congrats mungkin untuk Navi dan kita bakal lihat ya ini jadi satu hal yang menarik buat tim Indonesia kita juga gak sih? Oh, ini calon lawan mereka juga kan nanti di MWI. Pasti dong, kan mereka udah lolos qualifier kan. Walaupun kita masih cari, berarti ya udah pasti lawan ini. Dua ini pasti. Dan satu rahasia udah dibuka kan tadi dari Bane-nya ya, yang ternyata cukup powerful. Dan itu mungkin yang nanti harus dijawab sama tim-tim lainnya. Setuju. Tapi nanti kita bakal ngobrol nih sama Navi. Harusnya ya. Harusnya. Pakai bahasa Jawa ya, Lim ya? Enggak, saya ngobrol sama Navi Raimundo aja saya ngobrol sama Raimundo ya, dicatat. Saya ngobrol sama Raimundo. Sama request ya sama Raymond ya. Ya, Raimundo. soalnya bisa bahasa Indonesia. Kan yang lain juga bisa Melayu. Bisa Melayu. Oh iya Mirip-mirip. benar, aman. Bisa, Tapi kalau mereka tanya ngerti. pakai Indonesia kayak ini gak sih? Ngerti mereka ngerti. Oh ngerti ya, Ngerti Mak? nggak sih ngerti? Nggak tahu, saya nggak tahu. Kemarin kita tanya pakai bahasa Indonesia Oh sih. gitu, boleh. Karena mirip. Nampaknya di masa sekarang Itu nggak bisa. Saudara serumpun kan. iya, tapi saya nggak ngerti. Nanti kalau gitu Raymond yang translatein. Benar, Raymond aja. Ternyata Raymond translate pakai bahasa Indo juga kan. Sama aja gak usah ditranslate. Bener juga. Tapi lagi disiapin dulu ya berarti. Betul. Jadi siapin Soalnya dulu. helikopternya kan tadi ngambek sama Lim ya. Biarin aja, Dimarahin nggak usah. terus ya kan. Jadi Oke. sekarang biarkan kita langsung manggil saja helikopter, let's go. Langsung. Jangan lupa pin. Nah, udah terhubung. Iya, juga, iya, udah iya, terhubung, set. udah terhubung. Mantap. Hai. Hai Navi. Đâu rồi mẹ? Tại sao hả? Hello. Udah bisa dengar nih. Ayo Lim mau nanya apa Lim? Ada Nevin dulu Oh dong. ya, Nevin dari dulu. aku nanya dulu nih. Nah. Navi MY, gimana nih? Sejauh ini kan kalian sudah selesai 3 match di grup kalian. Kesan pesan grup kalian seperti apa? Karena kan ada beberapa yang bilang grup kalian ini lumayan mengerikan ya. Menurut kalian grup kalian mengerikan nggak? Kalau bagi gua sih openingnya semua sama aja. Nggak ada yang terlampau ngeri, nggak ada yang terlampau yang ini overpower nggak. Semuanya sama aja. Kita itu treat yang lainnya sama aja. Oh, Jadi mau all in semuanya. Oke, menarik sih. Tapi dari segi drafting nih, ini menarik juga nih. Akhirnya Bane-nya keluar lagi. Setelah mungkin terakhir lihat di tahun lalu ya, Iya. MUI 2024. Betul. Ini memang udah Ya. dipersiapkankah untuk hari ini Bane-nya sudah dipersiapkankah? Udah lama. Oh, udah lama. Oh, senjata rahasia ternyata. Senjata rahasia. Berarti bakal ada lagi dong nanti di babak playoff ya yang dipersiapkan sama kalian ya? Iya. Lebih banyak. Bukan sekadar band. Oh, bukan sekedar Ada band. lagi yang pelik-pelik. Oke. Mau nanya apa Cibi silahkan. Ini lebar-lebar aja. Tapi sepanjang BOG ini berjalan, kira-kira menurut kalian ya di grup ini ngelihat tim-tim lain tuh kayak gimana sih? Kayak dari segi metanya mungkin apa ya yang menurut kalian meta sekarang tuh seperti apa gitu? Tidak aja. Kalau bahas meta mungkin lebih ke arah semua gameplay bisa dimainin lah untuk draft sekarang. Jadi banyak ladies yang dia kuat untuk jungle
utility jadi lebih enak bisa main juga. Nggak perlu harus ngikutin assassin, belajar assassin doang gitu. Temen-temen nih, ya. temen-temen nih Raymond ngomong nih, biasa di Indo agak jarang ya. Gimana di Malaysia betah Gimana ya? ya? Betah gimana nih? Seru kan? Alhamdulillah benar. Alhamdulillah Iya. betah. Siap betah lah ya, kuat timnya, Navinya kuat banget. Tapi ada coach pengen tanya nih, kayak boleh dong minta tipsnya nih untuk player ladies yang mau join misalkan nih mau kompetitif, gimana sih tipsnya untuk para player ladies? Ini untuk kita apa? Untuk No, ladies untuk semuanya? tips untuk newbie player ladies. Lebih ke arah kalian tuh harus korbankan lah, korbankan. Semua pekerjaan tuh harus korbankan. Entah masa, entah tenaganya, ya harus korban untuk apa yang kalian mau achieve. Kalau achieve targetnya besar ya, pengorbanannya harus besar. Ya, yang realistis ya. Ah iya, benar. Orang biasa lihatnya yang mudah-mudah doang ya. Tapi Enak gitu. Bentar lagi kan berarti kalian akan persiapkan persiapan menuju ke MWI dan kalau ke playoff juga ini bakal jadi hal yang penting. Nah, ini persiapan yang akan kalian lakukan seperti apa? Persiapannya kami akan fokus kepada strat kami, nggak akan hiraukan siapa enemy kami, terus akan siapkan yang banyak-banyak supaya banyak lagi surprise untuk kalian tengok nanti. Tapi aku pengen tahu mungkin ya. Kalian kan jadi se-strong ini ya, kayak bondingnya ada nggak sih bonding spesial gitu treatment yang kalian lakuin? Enggak sih. Ada lah. Udah, selalunya berantem doang anak-anak. Ya, Tenang, anak-anaknya kita tahu. selalu berantem terus chemistry-nya secara nggak langsung ada itu. Iya. Kok berantem nih? Ya. Iya. Kalau Laki-laki, asal bonding ada. tenang. Kita tahu kok sebagai laki-laki kita tahu coach memang bisa diatur ya. Sabar coach. Tapi kenapa sih kalian beda GH ya? Beda tempat Kemarin ya? Iya, ya. ada yang terpisah nih. Awal-awal. Karena ada yang lagi Lagi kuliah? kuliah. Oh, keren banget. Tetap ya pendidikan berjalan berbarengan. Oke, kalau gitu ada pesan-pesan nggak untuk para pendukung dari Malaysia nih yang pasti lagi nonton juga? Nah, siap. Untuk fans. Kepada fans-fans yang sudah sokong Navi MY, thank you very much and keep support us di playoff. Oke. Nah terakhir Pose nih, pose winning terbaik. pose dulu. Kasih winning pose ya, kita winning hitung pose. mundur dari 3 ya. Ready ya? 3, 2, 1. Cekrek. Ah, Oke. mantap. Thank Sekali- you. Udah ya. Udah, Oke, udah. you guys. Terima Thank you so kasih much. guys. Thank you. Sampai bertemu lagi Navi MY. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Mau nambah mulu. Iya kan? Dia mau istirahat Iya kan? siapa Lagi, tahu lagi, kan. lagi aja. Iya lumayan. Benar. Soalnya udah jarang banget kan lihat Iya, iya, Raymond iya. ngomong tuh ya kan. Iya. Biasa tuh Raymond tuh yang paling terakhir yang cuman Iya, bener. Kenapa harus sedikit? sudah terakhir Iya, ya. Terima kasih untuk para fans. Tapi kali ini udah mulai talkative ya. Gila, mantap. Ya. Bagus karakter development ya. Tapi sekarang kita akan kembali lagi ke helikopter karena kita akan melihat highlights apa saja yang terjadi di game kedua, match kedua hari ini. Let's go. Siapa yang salah nih? Gun? Nggak ada yang salah, semuanya betul karena cewek selalu benar. Dan kita hanya akan melihat beberapa mistake mungkin ya yang bisa dievaluasi pastinya di 2 menit yang pertama. Permainan agresif dari tim Liquid Philippines ini dilakukan dengan sangat baik. Dan Rina, ini mungkin satu bukan, Lim? Apa? Momen pertama bukan? Oh kalau ini dihitung 5 berarti. Ini dihitung ya? Tadi belum dihitung berarti? Gue ngitung yang jauh head sendiri doang. Oh ya, oke. Tapi itu memang ada satu trapping ya yang akhirnya berhasil dilakukan. Menit yang ke-13 kita kembali lagi melihat bagaimana berhasilnya Rina untuk ngedapetin Saiji. Karena itu jadi satu hal yang on point. Dan yang jadi masalah adalah Ramichi di sini lagi nggak available. Tapi masih ada gangguan yang ingin dicoba oleh tim Liquid Philippines. Ngebuat Navi MY mereka unggul dari segi kuantitas. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain yang sangat ready. Sedangkan dari klannya juga masih ada di area top lane. Dan itu yang menjadi salah satu masalah. Ngebuat mereka sedikit kesulitan dalam setiap team fight-nya. Dan meskipun SOD masuk terlambat karena memang setupnya udah selesai. Udah ada poin eliminasi. Dan ya satu upaya yang dilakukan oleh Kla di momen ini juga ngebuat dia akhirnya harus tumbang dan mengorbankan satu win of nature juga. Tapi trade demi trade tetap terjadi, di mana dari Raimundonya juga berhasil di pick off di momen ini. Dan untuk Daikinya juga harus take down. Ya sebenarnya ini sih ada beberapa team fight yang terlalu di-extend terlalu lama, ngebuat keuntungan mulai bergeser karena Navi MY karena tadi di posisinya tim Liquid masih pegang keunggulan. Nah ini keberapa Lim? 3 motor. Iya ya. Kembali lagi terculik dan menit 18 ini udah jadi menit yang sangat krusial. Rina di atas ya. Ya Rina di atas dengan hadirnya Soju juga. Dan itu udah langsung bisa dilemparkan. Yang sebenarnya Klanya masuk di sini dengan sangat baik sih menurutku. Dia langsung ke bagian belakang ya. Dan ini satu Winter Crown akhirnya ke-trigger juga. Tapi di sisi lain Rina malah dapetin kesempatan untuk mendeliver beberapa damage di sana. Shadow kill. Dapetin 1 poin juga kan. Terus Ya, dia mundur jadi kayak pertukaran gak adil. Nah ini nih. Ini udah agak susah ya buat Klanya. Karena di momen ini Zaishinya juga udah tumbang ya. Tadi sayangnya momennya nggak bisa kita dapet tuh satu inisiasi dari Raymond ke arah Zaishi. Karena itu satu-satunya momen yang sangat krusial kan. Tapi it's okay. Setelahnya kita bisa kembali lagi melihat
bagaimana Navi MY memanfaatkan hal itu dengan sangat baik. Ketika 2 damage dealernya udah nggak ada, ini udah no hope sih. Mereka emang harus mundur dulu dan menunggu sampai power defensif bisa dilaksanakan lagi. Sama seperti sekarang, ketika mereka pengen coba untuk melakukan defensif, dengan Lord yang udah hadir, satu Tsunami Slam lumayan mengubah posisi mereka karena ada Deadly Catch juga yang muncul. Yang sebenarnya upaya dari Kla juga udah sangat bagus di sini. Spirit of Destruction udah coba untuk dibuka. Pokoknya udah segala cara dilakukan sih. Tapi ya satu straight push lagi yang harus kita lihat di game keempat terjadi kembali lagi. Dan itu decision yang matang dari Navi MY. Motivov soalnya kan, keras banget tadi udah masuk lingkaran base, udah darahnya masih setengah lebih, itu nggak bakal bisa diinstanin pakai apapun. Betul. Jadi ya udah end game aja. Yes, dan ini 8 menit extend ya dari 3 game 10 menit kan so far yang dilalui oleh tim-tim yang bertanding. Dan ya kita bakal lihat MVP nih berarti. Yeay, tangannya di kanan. 1, 2, 3. Ha, let's go. Kita bakal menuju ke arah MVP-nya yang jatuh pada siapa nih? Jungle? Jungle kah? Oh kali Oh, ini Shatter. kaliannya ya. Boleh. Itu sih tadi kayak last momentnya juga epic banget kan. Flicker dari Raimundo di follow up sama Rina yang ngebuat akhirnya ya Raimundo dapetin MVP di game ini, well deserved. Dan we'll see ya dari Firmness, Tenacity, Pull Yourself Together juga yang dimana ngedepanin cooldown dan ya masuk menit-menit pertengahan itemnya juga udah jalan nggak sih? Kayak udah punya Athena, Dreadnought Armor juga, ini bisa nahan physical damage lah at least. Iya. Mungkin kalau ada MVP di tim yang kalah itu Soju tuh. Oh, di tim yang kalah ya. Nice try soalnya jauh headnya. Ya nggak bisa apa-apa lagi, Jauh Head udah ngelakuin tugasnya dengan baik kan tadi. Ya. Tapi ya Raimundo initiate-nya bagus dan berani ya. Mhm. Itu yang mungkin jadi alasan dia jadi MVP. Hylos punya dominance, oh Jauh Headnya enggak. Jadi kalau Hylos dan Kiminya tumbang, ya Poveus ini nggak akan bisa tumbang. Nggak ada anti regennya. Itu alasan tadi di tengah kok gue ngeliat bisa-bisanya sih darahnya naiknya kok banyak banget. Nggak ada anti regen kah ini? Ternyata memang di Jauh Headnya belum ada. Terbatas ya untuk anti regionnya, makanya Shia bebas banget. 6 kill bahkan dan 10 assist. Secara damage yang bisa di dealing harusnya juga sangat banyak. Tapi 4 orange buff saja dari Navi MY. Jadi emang monster jungle nih nggak mempengaruhi kemenangan sama sekali ya. Mereka tetap bisa ngedapetin dengan satu buah momentum. Karena kalau ngomongin ke arah itemization yang sudah dibuat, banyak banget perubahan yang sudah dilakukan. Mulai dari Honey yang tadi beberapa kali ada Immortal dan juga Winter Crown dimainkan. Terus juga kita ngelihat dari Raimundo yang memang udah sangat strong fleeting time di awal tadi. Yang jadi salah satu faktor untuk Tsunami Slam terus terjadi. Tapi ketika Zaishi tumbang yang udah memegang sebuah Sky Pierce, ini jadi masalah karena akhirnya nggak ada damage dealing lagi yang bisa menumbangkan para pemain Navi MY karena masalah satu-satunya ya ada di Zaishi gitu. Mereka sangat kesulitan untuk mengincar ke bagian belakang kecuali dengan hadirnya Kalea. Makanya kita bakal melihat untuk Rich Girl ada di tangan Rina dengan 795 gold per minute. Dan untuk Boss Lady di tangan Kla dengan 92.000 damage dealt. The victim untuk seorang Shah dan support sistemnya ada di Honey juga dengan 14 total assist. Sebenarnya jauh lebih balance ya untuk game yang kedua ini dari Tara, dari damage Tekken dan juga yang damage yang diberikan dari kedua belah tim. Cuman ya seperti yang di-mention tadi juga game kali ini match-nya bisa dibilang depends on momentum. Yang dimana tadi momentumnya surprisingly diambil di momen yang krusial, akhirnya Navi MY berhasil mengamankan kemenangan di game yang kedua. Dan ya kita bakal lihat juga untuk mic check-nya kira-kira kayak gimana sih komunikasi dari Navi MY. So ini dia, let's hear this now. Boleh ni, Joy. Moskov party Aku on the way. Ni. Udah aja, Joy. Nice one. Lagi guys, berhasil ya. Kita ambil mid habis nih ya. Boleh. Apa? Aman. Boleh mid kan? Nice. Tengah dulu. Tahu dulu guys. Aku tengah cari tau? Tidak. Wait dulu guys sampai. Bawah boleh gak? Boleh. Barang dulu guys, makan depannya dulu. Joy dah aktif guys. Mati. Flicker. Boleh. Moskov flicker guys. Boleh. Boleh. Ada berubah nggak lihat gue? Boleh. Aku dari belakang. Dapat nih. Moskov guys di belakang. Mati. Lihat aku. Flicker ya? Dah guys, boleh. Hati-hati. Dapat itu. Nice. Boleh lagi kau. Boleh. Dah. Aku balik.
Ada aku lepas sih. Boleh gas lagi ya kan? Dah. Dah. Jojo lah mimi. Tengah. Tengah. Ini. Lihat gua. Makan je tu, high loss tu. Lihat gua. Oh, dapat Kimi. Targeting dulu guys. Bentar. Mati. Kimi flicker. Nice ya. Nice, mati. Nice, beli ana guys. Ada lot. Eh. Mundur mas mau skop tuh. Tuet. Keluar. Emang penting. Banyaknya dikit sama aku. Sorry dalinya. Wow, nice boleh ya. Dan emang kedengeran banget targetingnya Kimi dulu nih Kimi. Benar, gak sesepi, gak sehening pas Vitality ya. Iya. Mereka agak lebih adrenalin rushnya ada. Tapi gitu loh, tetap beberapa menurutku momen. yang diinfokan yang penting-penting aja sih. Oh ya harus dong. Kalau Beda aduh, ya? kalau yang rame-rame ngomong dan pasti ada kata-kata nice dong. Pasti. Enggak, cuma aku kan ngebandinginnya sama partianku. Semua diomongin soalnya kalau di partianku ya. Wah, susah Yang juga. kayak Apa contohnya apa? yang nggak penting deh pokoknya yang nggak penting. Nanti cobain aja ya. Gak usah. Cobain aja dong kan biar ngerasain langsung. Ada aja nih bro and sis nih ya. Gebrakannya tapi itu dia ya untuk mic check ke teman-teman di mana kayak benar sih terpantau kayak lebih hidup dan juga lebih ya informasinya penting di game tadi karena emang kayak kuncinya adalah mid lane dan juga Clay ya tadi yang so far Clay-nya emang fokus main lane jauh tapi mid lane-nya impact terus kan dia selalu join ke area fight-nya yang ngebuat kayak ya udah lock Pak Zaishi yang membuat akhirnya Selesai. bang hilang sudah. Tamat. Ya, tapi itu untuk match kedua kita masih punya satu match lagi pastinya di Battle of Gamehurst, di mana Battle of Gamehurst adalah turnamen ladies yang diadakan oleh Magi atau Mahaka Gaming Integra. Udah bekerja sama juga dengan Muntun dan pastinya disupport oleh PBSI dengan total prize pool 100 juta rupiah. The Battle of Gamehurst ini merupakan rangkaian dari MWI Open Qualifier yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Mei kemarin hingga 2-4